Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh Masjid Al-Aqsa yang sama-sama kita cintai, rahimakumullah. Bapak-bapak, untuk menjaga rumah, lingkungan, ya, peningkatan penjagaan rumah dan lingkungan biasanya ya berbagai cara dilakukan. Masang CCTV ya lengkap dari mulai pertigaan, depan sampai rumah-rumahnya juga dipasang. Peningkatan keamanan. Nah, itu kalau untuk menjaga rumah dan lingkungan. Kemudian kalau untuk menjaga kesehatan, Bapak Ibu biasanya melakukan olahraga yang teratur, ya, menjaga kesehatan. Dengan cara makan makanan yang bergizi, ya, banyak sayur. Ya. Kalau sudah berumur, kita kurangi karbo, ya. Karbonya mungkin tinggal 1/8, ya. Sisanya sayur, daging yang putih, ya. Kemudian rajin berolahraga, dan bagi yang punya keluhan, kontrol teratur terhadap dokter dan minum obat. Nah, itu kalau menjaga kesehatan. Nah, bagaimana caranya dengan menjaga lisan? Lisan kita dilatih olahraga, nggak bisa. Jadi menjaga lisan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, pada pagi hari ini saya hanya menyinggung 3 cara untuk menjaga lisan. Bapak Ibu sekalian, ya, betapa pentingnya lisan ini di hadapan Allah nanti. Pertama, apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, ini cara yang pertama. Jadi berkatalah yang baik atau diam. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa seseorang seharusnya membatasi pembicaraan pada yang baik saja, yaitu hal-hal yang sudah dijelaskan kemaslahatannya. Akan tetapi apabila seseorang masih meragukan kemaslahatannya, maka hendaklah ia mengambil sikap diam. Hadis yang pertama ini banyak kita jumpai ustadz-ustadz terkenal ya dalam YouTube-nya
itu menyampaikan cara yang pertama ini memang cara yang paling populer dan ampuh yang dianjarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara yang kedua adalah seperti yang akan saya bacakan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Qultu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia bercerita, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul musliminal afdalu, muslim yang bagaimana yang paling utama itu? Orang muslim yang bagaimana yang paling utama itu? Rasulullah menjawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang dapat membuat orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini utama ya. Jadi sesama muslim itu menjaga lidahnya. Kalau yang pertama tadi agak umum. Yang kedua ini sesama muslim harus menjaga lisannya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang Islam yang paling utama, afdalu, yaitu orang Islam yang menjaga lisannya dari sesama hamba Allah, sesama muslim. Kandungan hadis ini adalah larangan menyakiti orang Islam, baik melalui perkataan, perbuatan. Hadis ini menyebutkan lidah sebagai simbol ucapan dan tangan sebagai simbol perbuatan. Derajat orang Islam bertingkat-tingkat. Yang paling utama di antara mereka adalah orang yang mampu menahan diri untuk tidak berbuat jahat kepada hamba Allah. Jadi kepada orang Islam. Nah, itu cara yang kedua yang diajarkan dalam hadis ini terhadap sesama muslim. Kemudian cara yang ketiga, cepat ini teman-teman, sudah ketiga. Cara yang ketiga adalah yang diajarkan dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i kadaban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia mengatakan semua yang didengarkannya. Kandungan hadis ini adalah anjuran kita bersikap selektif apa yang akan diucapkan atau yang diceritakan. Jadi kalau kita mendengarkan kalimat cerita dari orang lain, katakan A sampai Z, kalau kita menceritakan kepada orang lain A sampai Z juga, itu hadis ini menyebutkan pasti akan beresiko berdusta. Jadi harus menceritakan poin-poinnya saja, gitu. Kalau di dalam salah satu lembaga kita itu ada yang motonya bagus. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, cukuplah untuk dirimu sendiri. Itu saya pernah baca salah satu moto
di salah satu lembaga di negara Indonesia ini. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, cukuplah untuk dirimu sendiri. Jadi Rasulullah mengajarkan bersikap selektif apa yang mau diucapkan dan apa yang diceritakan. Jadi kalau orang lain bercerita kepada kita panjang, kita jangan sampai panjang juga. Karena orang lain itu berpotensi ada kebohongan. Jadi kita harus selektif dan bercerita apa adanya. Poin-poinnya saja. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih banyak cara-cara lain untuk menjaga lisan kita. Namun karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan saya, ya, jadi 3 hal ini yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjaga lisan kita. Yang pertama, diajarkan oleh Rasulullah, bersikap. Apa tadi yang pertama, Pak Ketua? Saya belum pulang loh, udah lupa. Berkata yang baik, baik saja. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Apakah ini berlaku di grup WhatsApp? Ya berlaku, ya berlaku. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua? Kata Ustadz yang kemarin, saya belum pulang loh, kok udah lupa. Penting ini. Sesama muslim. Ya. Muslim dengan muslim yang lain. Karena Allah menyebut orang Islam itu adalah hamba Allah. Jadi dilarang menyakiti dengan lisan kita maupun tangan kita kepada hamba Allah, yaitu muslim. Orang Islam lainnya. Ya, Bapak Ibu, orang Islam itu panjang loh. Orang Islam itu kajiannya panjang, ya, bukan orang iman. Dalam hadis ini disebut sesama orang Islam atau hamba Allah, ya. Jadi orang Islam adalah orang yang mengucapkan syahadat, ya. Mengucapkan syahadat, ya. Betul ya Ustadz ya, orang yang mengucapkan syahadat, ya. Itu orang Islam, ya, hamba Allah. Jadi harus hati-hati lisan kita dan tangan kita. Kemudian yang terakhir tadi adalah yang ketiga, membiasakan diri kita untuk mengucapkan atau selektif terhadap apa yang kita ucapkan. Dan selektif, tidak keseluruhan kita menceritakan kepada orang lain. Jadi menceritakan kepada orang lain itu tidak boleh secara keseluruhan diceritakan. Ini adalah cara melatih lisan kita. Bapak Ibu sudah paham betapa bahayanya lisan itu di hadapan Allah. Ya, mungkin yang berprofesi wartawan ini agak berat, ya. Yang berprofesi sebagai sales itu juga berat. Yang berprofesi sebagai kuasa hukum, nah itu juga berat. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.